Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Masih di bab banyak cara untuk berbuat baik, bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah melarang kepada kita untuk meremehkan kebaikan apapun sekecil apapun. Jadi walaupun kebaikan itu sangat remeh dan kecil, jangan diremehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin dhaliqin. Walaupun amal yang baik itu adalah bermuka atau berwajah berseri-seri ketika bertemu dengan saudaramu. Mesem atau ketemu sama saudara, mesem, tersenyum, itu jangan diremehkan. Karena amal yang sekecil itu, seremeh itu, bisa juga membuat Allah Ta'ala ridho. Jadi tidak usah diremehkan. Walaupun sekedar mesem, tersenyum ketika bertemu orang lain, itu juga bisa membuat Allah Ta'ala ridho. Ingat, di sorga nikmat yang paling tinggi hanya ridhonya Allah. Titik. Tidak ada nikmat lagi yang lebih tinggi daripada ridhonya Allah Ta'ala. Jadi walaupun hanya wajah tersenyum berseri-seri, jangan diremehkan. Bisa jadi itu adalah tempat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, jangan remehkan amal yang kecil, amal jelek atau amal buruk yang remeh, karena itu juga bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu sama tetangga melengos, hati-hati, bisa jadi itu menjadi murkanya Allah Ta'ala. Lima tak celing, ya kalau Maduranya, pura-pura tidak lihat. Tapi kadang orang itu bukan pura-pura tidak lihat ya. Ada kadang orang suzon, bukan pura-pura tidak lihat, itu tak tenger ya. Jadi matanya sudah mulai rabun, jarak jauh 5 meter itu sudah tidak tenger sama orang lain. Itu bukan pura-pura tidak lihat, itu memang rabun. Ada orang begitu. Jadi kalau masih 10 meter itu disapa tidak nyapa, itu tidak membalas, tidak membalas. Baru kalau sudah 3 meter, 2 meter di depan wajahnya, baru tenger. Oh, kenal. Oh iya ya. Ini banyak terjadi, ini orang tuh suzon, buruk sangka, salah sangka ketika ada gangguan mata rabun atau telinga tuli. Jadi disapa, diametin, amin, tidak jawab. Kadang orang kalau sudah benci, kurang ajar, diameti tidak jawab. Padahal yang diameti sedang kondisi telinganya kurang baik alias tengel. Banyak begitu itu. Saya itu pernah dilaporin orang itu sombong. Kenapa kok sombong? Kalau pada tukang selem boy tinggi siapa tak jawab. Begitu. Ada yang begitu. Sampean kok merasa ngomong begitu sombong? Iya, sama-sama tukang seleb, bukan orang sukses saja. Disapa itu salepan tidak jawab. Gini ya. Jangan ngomong begitu. Itu teman saya. Kenapa? Tak kira itu dia itu sombong. Dia itu matanya rabun. Saya juga kalau nyapa teman sekolahnya juga gak disapa. Jadi bukan sombong, tapi karena matanya rabun. Artinya tak tenger, tidak tenger kalau dia kenal, kalau jaraknya lebih dari 3 meter. Jadi hati-hati ya. Bicara seperti ini hal remeh tapi membuat orang itu sakit hati, kemudian suzon, kemudian saling menyangka buruk. Ada lagi juga ini meludah ya. Meludah biasa itu, meludah biasa. Tapi karena
kebetulan yang di sebelahnya diludah itu orang yang saat itu membenci, langsung jawab sembarangan ludah, tidak tahu, kurang ajar, padahal meludah biasa. Ini namanya. Jadi perlu ya wajah yang berseri-seri, senyum yang enak, itu perlu, itu amal yang soleh yang bisa menyebabkan mendatangkan ridhonya Allah. Ya kalau ludah tidak tahu ya apa ya, bilang aja maaf tidak tahu, saya tidak tahu kalau ada sampean. Dan disinilah setan itu paling senang kalau ada hal-hal kejadian seperti ini, langsung wis salah tanggap. Sama juga ya nun sewu ya, antara ceramah satu dengan ceramah yang lain, umpamanya ustadz satu sama yang lain kadang salah tanggap, akhirnya saling serang. Nah, zaman sekarang juga gitu, masa-masa politik, karena terlalu mendukung kepada calonnya, kemudian lawannya itu ngamuk-ngamuk, padahal ngomong biasa, ngomong biasa. Hati-hati, jangan sampai kita ini meremehkan amal baik walaupun kecilnya, hanya berwajah berseri-seri ketika bertemu saudara atau orang lain. As-sadis, hadis yang nomor 6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Seperti hadis yang kemarin, ini juga dijelaskan oleh Nabi, setiap ros-rosan atau pegelangan atau sendi-sendi ini yang banyaknya 360 ini memiliki faedah atau pahala sedekah. Kullu yaumin tatlu fi syamsu ta'dilu bainal isnain sadaqatun. Menjadi penegak keadilan, ini penegak keadilan ini, itu menjadi sedekah jika menegakkan keadilan. Tapi kalau penegak keadilan itu, anggaplah hakim itu tidak menegakkan keadilan, maka semua ros-rosan, sendi-sendi yang ada pada dirinya itu menghasilkan dosa. Makanya hati-hati yang jadi penegak keadilan ini, jangan mau ditukar dengan dunia. Ini sogok umpamanya, jangan ya, hati-hati, itu akan menyebabkan dosa yang terus menerus, apalagi sakit hati yang diputusi hakim. Jadi ketika melakukan keadilan antara dua orang yang lagi bertikai, maka orang tersebut, pengadilan itu, hakim itu memiliki pahala sedekah sebanyak sendi-sendi yang ada dalam tubuhnya, sebanyak 360. Tapi kalau sudah kalah dengan sogoan, ya dinikmati sogoannya, tapi awas di akhirat, itu saja. Makanya hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang hanya mementingkan urusan akhirat. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha. Bisa juga bernilai sedekah membantu orang lain naik ke kendaraannya. Contoh umpamanya ada orang yang sakit, mau periksa, mau dinaikkan ke mobilnya. Kalau dulu kan kendaraannya adalah kuda, onta, sekarang mobil. Ada orang sakit, dinaikkan ke mobil. Au tarfa'u 'alaiha mata'un sadaqatun. Atau mengangkatkan barang ke atas kendaraan, artinya bawaannya itu dibawakan, dibantu, ikut bantu ngangkat bantalnya, ikut bantu ngangkat sarungnya atau ngangkat sandalnya, itu juga menjadi sedekah. Ringan ya, banyak sekali sedekah yang belum kita ketahui sebelumnya. Ternyata semuanya itu kebaikan-kebaikan banyak yang bernilai sedekah. Nolongin orang mau ke motoron, nolongin orang ke bental lah umpamanya, ini bental, ini roti, dibantu, itu juga sedekah. Kalau tidak begini bagaimana? Tidak menaikkan ke kendaraannya atau menurunkan, gimana? Jatuh di jeding makanya, debu.
dibiarkan. Oh ini dalam hadis tidak ada ikut membantu membangunkan orang di kamar mandi, tidak ada ini, tidak usah dibantu. Jangan, sama saja ya. Ini cuman gambaran sebagian cara membantu orang ya, dari bawah ke atas kendaraan atau dari bawah barang-barangnya bawa ke atas kendaraan. Jadi walaupun dijeding sama saja, maupun ada yang jatuh ke debu, wah ya dibantu. Itu juga termasuk sodako. Jangan kemudian tidak ada hadisnya ini, wah ini kurang ngaji, ini salah faham, kemudian fahamnya salah. Sama halnya seperti ini, jangan mari kita nonton bola. Orang yang ngomong nonton bola itu artinya kan ada dua. Ada yang mengartikan nonton bola itu nonton TV, acara sepak bola. Ada yang pemikirnya sempit, apa nonton bola? Ya bola itu bulat, itu bukan TV. Bola yang bulat itu difahami, oh nonton bola berarti ajeling bal. Nah ini namanya fahamnya juga sempit. Dalam Islam juga ada orang-orang itu yang fahamnya sangat sempit, akhirnya mensyirik-syirikan orang lain. Ya begini, karena ada hadisnya yang jelas di hadisnya Nabi Muhammad. Kemudian kalau ada orang jatuh di pinggir jalan, tidak usah dibantu, tidak ada hadisnya itu. Ini salah pahamnya yang sempit. Ya sama saja membantu orang lain yang perlu bantuan di mana saja, ya itu bagian dari pahalanya sedekah. Ada orang jatuh dari sepeda motor, gak usah dibantu, tidak ada hadisnya. Ini salah paham, tidak ada hadisnya. Memang tidak ada hadisnya membantu orang jatuh dari sepeda motor. Tapi hal-hal yang mirip seperti itu, membantu orang lain yang perlu bantuan, itu termasuk bagian dari pahalanya sedekah ya. Makanya ngaji itu perlu biar kita ini tahu mana yang perlu ditolong, mana yang tidak. Wal kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat thayyibah ini termasuk sedekah. Apa kalimat thayyibah itu? Ya zikir, ya doa, ya baca Quran dan lain sebagainya. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Ini juga bagi kita yang dari jauh ini, dari jauh datang ke masjid, setiap langkah menuju masjid, menuju sholat di masjid atau di mana saja, pokoknya mau sholat, langkahnya itu menjadi sedekah. Kalau di musola di rumah berapa langkah dari kamar mandi? Mungkin 5 kali, mungkin 10 kali. Nah, kalau semakin banyak langkahnya menuju sholat, semakin banyak pahala sedekahnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Makanya ya, jangan kemudian enak ya sampean dekat di masjid, jangan. Sudah takdirnya kita yang jauh atau yang dekat, terima saja karena langkah kita, setiap satu langkah menuju melaksanakan sholat sudah menjadi amal sedekah. Banyak ya amal-amal baik itu, banyak caranya, banyak, tinggal kita ngopeni. Ini amal-amal remeh sebenarnya, cuman ini juga yang bisa membuat ridhonya Allah akan diberikan kepada kita. Jangan kemudian berangan-angan ingin haji, ingin umroh, bolehlah ingin seperti itu. Tapi kalau selama belum bisa dilakukan, ya amal kecil-kecil ini diopeni. Bahkan ulama-ulama dulu itu, orang-orang soleh itu bukan hanya soal kecil seperti ini, naik ke masjid, angkat kaki kanan, turun dari masjid, turun pakai kaki kiri, itu diperhatikan. Karena tidak tahu yang diterima oleh Allah Ta'ala itu sholat berjamaahnya, apa caranya masuk ke masjid pakai tangan kanan, keluar pakai tangan kiri. Makanya kalau masuk pakai tangan kanan, keluar pakai tangan kiri, usahakan itu, walaupun hal yang kecil jangan diremehkan itu. Jadi belum tentu ngimami jadi khotib umpamanya, ini belum tentu itu diterima. Bisa jadi yang diterima oleh Allah adalah yaitu urusan masuk keluar masuknya masjid pakai aturan yang baik. Karena kalau itu ya tidak ada yang lihat kan, remeh. Allah Ta'ala itu senang kepada amal yang remeh. Kadang kemungkinan besar ikhlasnya itu lebih banyak, lebih tinggi. Orang yang amal sekuni itu nggak diperhatikan orang, itu kemungkinan ikhlasnya itu lebih besar, dan kemungkinan diridhoi Allah itu lebih besar. Tapi kalau jadi imam, jadi khotib, makanya itu
Kadang-kadang ini ya nggak semuanya. Kadang-kadang ada dalam hatinya itu saya ini alim, saya ini tokoh, saya ini jadi pimpinan disegani. Kadang-kadang ada yang begitu. Ya tapi tidak semuanya ya. Kadang-kadang. Tidak nuduh saya ini, cuman kadang-kadang ada yang begitu. Jadi imam senang, bangga, jadi khotib bangga gitu. Ya apa artinya gangguan riya itu ada lebih tinggi, lebih besar. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun, juga membuang atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu juga sedekah. Tapi ini jangan sembarangan loh ya. Nanti karena ada kotak amal, setan amal di tengah, kemudian dibuang. Wah ini mengganggu, ini dibuang. Ya tokar. Jadi masalah ya ngomong baik-baik. Kalau memang mengganggu, ya bicara baik-baik, jangan langsung dibuang. Ini maksudnya yang langsung dibuang ini kalau tidak ada hubungannya dengan orang lain. Contoh batu di tengah, atau ada rancak atau tiang pohon, rantingnya itu jatuh, itu diminggirkan, tidak masalah, itu langsung dibuang, diminggirkan. Tapi kalau miliknya orang di tengah umpamanya amalan, moro-moro dibuang, ya jadi masalah. Perlu bicara baik-baik karena ada orangnya. Muttafaqun alaih. Rawahu Muslim aidan. Ada riwayat lain dari riwayat Muslim min riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari riwayat Siti Aisyah tadi itu kan dari Abi Hurairah. Sekarang riwayat dari Aisyah bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mifsalin. Jadi kalau riwayatnya Abu Hurairah kayak tadi di atas, tapi kalau riwayat dari Siti Aisyah sama-sama riwayat Muslim, ada hadis yang mirip cuman berbeda redaksinya. Apa? Ini setiap Nabi Adam, setiap anak cucu Nabi Adam, setiap manusia cucunya Nabi Adam itu mempunyai 360 ros-rosan atau sendi. Faman kabbara wa hamida wa halala wa sabbaha wa astaghfara wa azala hajaran 'anit tariqin nas au syaukatan au azman an tariqin nas au amara bil ma'rufin au naha 'an munkarin adad sinina adad sittina wa salasimi'ati fa innahu yamsi yawma idin wa qad zafa nafsuhu anin nar. Nah, kalau di sini agak beda sedikit, ada tambahannya. Jadi kalau umpama beramal soleh, entah itu takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah, tasbih, astagfirullah, atau membuang gangguan di jalan, duri atau batu dan lain sebagainya, melakukan mengajak untuk kebaikan dan melarang untuk kemungkaran, maka total semuanya itu terhitung 360 sendi. Ini semua dapat membantu menjauhkan orangnya jauh dari api neraka. Enak kalau lihat hadis ini nih kayaknya masuk surga semua ini. Karena kita setiap hari ini ya sholat, ya pengajian, ya beramal soleh yang lain. Jadi menurut hadis ini kalau kita melihat ini, insya Allah kita ini semua jauh dari api neraka. Mudah-mudahan demikian amal-amal soleh kita ini dapat mendekatkan kepada ridha Allah dan menjauhkan dari api neraka. Maka modalnya tidak usah banyak-banyak, cukup tubuh kita ini sudah cukup. Tidak usah banyak-banyak wis. Lakukan kebaikan sekecil apapun lakukan, tapi jauhi keburukan, kejelekan sekecil apapun jauhi, karena itu bisa mengundang kita untuk mendapatkan murka Allah dan dekat kepada neraka. Ya tinggal dibalik saja ya, tinggal dibalik. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita sudah pintar semua. Jadi yang baik tahu, yang jelek sudah tahu. Jadi sekarang lakukanlah walaupun amal-amal itu kelihatannya remeh.
Sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum